Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Hari ini kita melanjutkan materi kuliah di struktur konstruksi bangunan 5. Kali ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur konstruksi bangunan 5 dengan materi struktur kabel dan struktur tenda. Materi kali ini sebenarnya adalah gabungan dari dua materi kuliah sebelumnya, di mana di sini Bapak lebih menekankan bagaimana penjelasan sederhana tentang struktur kabel dan struktur tenda di dalam sebuah bangunan. Silakan simak video ini hingga akhir. Jika ada pertanyaan, silakan mengisi kolom komentar di bawah dan absen diri Anda dengan menyebutkan nama dan NIM di kolom komentar. Struktur kabel adalah sebuah sistem struktur yang bekerja berdasarkan prinsip gaya tarik, terdiri atas kabel baja, sendi, batang, dan sebagainya yang menyangga sebuah penutup yang menjamin tertutupnya sebuah bangunan. Ini adalah komponen yang digunakan pada sebuah struktur kabel karena dia bersifat sebagai penyalur gaya dan menarik sebuah beban, maka kekuatan dari struktur kabel ini terdapat di kabelnya. Nah, ini adalah komponen pada kabel dalam struktur kabel. Selanjutnya, ini adalah sketsa atau gambar tentang bagaimana struktur kabel bekerja pada sebuah konstruksi. Di sini ada sistem struktur kabelnya, di mana dot atau titik pada bagian ini adalah di mana kabel itu bekerja, menarik sebuah beban. Ini juga sistemnya, dan ini pada sistem satu titik atau pada bangunan dengan kerucut. Pada sistem struktur kabel, Bapak sudah pernah menjelaskan ada dua sistem struktur kabel, yaitu single layer dan double layer. Single layer itu ada parallel kabel system, radial kabel system, sedangkan double layer itu ada 3, planar cable truss, cable space truss, dan radial cable truss. Nah, bedanya adalah pada kompleksitas dari sistem struktur tersebut, di mana single layer itu lebih sederhana, sedangkan double layer itu lebih majemuk atau lebih banyak lagi karena dia menggabungkan dari berbagai single layer pada struktur kabelnya. Selanjutnya adalah struktur tenda, di mana struktur tenda adalah struktur membran yang bekerja dengan memberikan gaya eksternal yang menarik membran. Ada 4 kelompok tipe atau bentuk yang terbuat dari struktur tenda ini, yaitu hyper, barrel fold, conic, dan inflatable. Hal yang perlu diperhatikan pada penggunaan struktur kabel ataupun struktur tenda ini adalah ada 5 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, bagaimana dia bisa menahan UV, di mana struktur tenda itu sudah bisa memblok 80% dari sinar UV. Selanjutnya adalah menahan dari panas maupun kondisi hujan. Selanjutnya terlihat baik atau cool looks ya, kelihatannya bagus dari bentuk maupun dimensinya dengan penggunaan warna atau pilihan warna tertentu. Yang keempat juga bagaimana kita memikirkan agar pemasangannya itu bisa lebih cepat. Nah, ini karena dia merupakan struktur yang unik, maka biasanya dalam pengerjaan juga akan memakan waktu. Tapi hal itu harus diperhitungkan agar tetap bisa pemasangannya cepat. Yang terakhir adalah biaya yang terjangkau. Nah, tentu karena dia unik, maka pengaplikasiannya juga pilihan, sehingga proses produksinya juga tidak tidak banyak, sehingga tentu akan membutuhkan biaya yang lebih dibandingkan bahan-bahan yang menggunakan sistem cetak yang massal. Nah, tapi di sini juga diharapkan penggunaan struktur kabel maupun tenda ini agar tetap efisien.
pada biaya. Ini adalah sketsa bagaimana sistem gaya atau beban yang disalurkan pada sebuah sistem struktur tenda, di mana nanti di sini pada bagian yang lebih tinggi terlihat lebih besar bebannya, sedangkan yang lebih rendah juga. Nah, di sini nanti dibantu oleh kabel-kabel yang menarik. Jadi ini adalah sebuah tampilan yang memperlihatkan bagaimana tenda itu membentuk sebuah jaring-jaring atau pembebanan pada struktur tendanya. Ini adalah saran bagaimana bentuk dan penginstalannya atau pemasangan dari struktur tenda tadi, di mana tadi disebutkan kalau dia bebannya lebih tinggi pada bagian yang tertinggi pula dibandingkan yang lebih rendah. Ini metode pasangannya. Metodenya ya seperti kalau kita sebagai anggota pramuka misalkan mendirikan sebuah tenda. Dia akan menggunakan gaya tarik dan tentu ada simpul-simpul yang mengikat pada bagian titik-titik pertemuan dari tiang ataupun sumbu-sumbunya. Nah, ini adalah model-modelnya. Jika digabung menjadi lebih banyak, maka dia akan membentuk tenda yang lebih luas dimensinya. Selanjutnya adalah pertimbangan dari sistem struktur tenda itu. Yang pertama adalah bagaimana bentuk konstruksinya, bagaimana determining suitable fix point-nya. Jadi pada titik-titik mana kita akan menyalurkan gayanya, bagaimana utilitas existing support-nya. Jadi sambungan-sambungan itu nanti didukung oleh apa saja. Ya, ini misalkan pengunci-penguncinya dari sambungan-sambungan khususnya. Selanjutnya tensioning the set sail. Nah, ini tensionate correctly-nya yang bagus adalah begini bentuknya. Nah, ini pengaplikasian yang salah karena tidak kencang ya. Nah, ini yang benar ya. Selanjutnya adalah aksesorisnya. Aksesorinya. Nih, ada yang untuk dipaku di tanah, ada yang sambungan tenda dengan tiang, dan juga ada struktur penariknya. Ini dari besi, juga bisa dari kabel. Yang terakhir adalah sedicial construction option-nya. Nah, bentuknya mau bagaimana? Nah, ini dari bentuk yang sederhana digabung-gabung jadinya begini. Ya, atau kombinasi dari ini bentuknya juga demikian. Dari tergantung pilihan kita bagaimana ya. Jadi bentuk tenda ini kita bisa mengaplikasikannya ke dalam berbagai bentuk yang unik jika kita memiliki kemampuan untuk menyusunnya dengan baik, sehingga konstruksinya juga terlihat unik dan bagus. Nah, ini adalah bagaimana kabel menarik tenda dan menyalurkannya, dan ini adalah bagian sambungan dari kabelnya. Ini adalah gaya-gaya tarik. Jadi gaya kabel itu, struktur kabel itu adalah gaya tarik ya. Mengutamakan gaya tarik. Selanjutnya adalah ini pengaplikasian struktur pada bangunan yang lebih rumit ya kelihatannya di sini karena mungkin ingin membentuk sebuah bentukan khusus, maka di sini dikombinasikan bagaimana struktur kabel dan tenda diaplikasikan. Ya. Di sini ada kabel-kabel utamanya menarik. Nah, ini lalu ada kolom yang menopang atau menarik juga ke atas, pada bagian tendanya. Nah, ini adalah bentuk pengaplikasiannya, bisa flat begini, jadi kabel itu menarik ke atas ya, menggantung dari struktur tendanya. Nah, jadi struktur tenda di sini biasanya lebih banyak digunakan pada atap ya, pengaplikasian pada atap. Nah, ini bentuk yang lain. Bedanya apa? Di sini bedanya kolom lebih banyak
ya. Sini hanya 2 kolom, tapi diupayakan dia menggantung struktur atapnya. Struktur atap ini juga terbuat dari tenda. Sementara di sini banyak kolom dan banyak tiang-tiang yang mengelilingi dari atap ini, membagi gaya-gayanya ya, menarik dari struktur tendanya. Nah, ini adalah bentuk model dari struktur tenda dan kabel jika dibuat desainnya. Jadi kelihatan unik ya. Ada tiang-tiang, ada kabel-kabel dan juga ada tenda kombinasinya. Nah, perhatikan di sini adalah titik-titiknya ya. Jadi titik-titik penarikan itu adalah titik-titik penyaluran gayanya pada struktur. Nah, ini mengapa harus miring? Tentu kekuatan tiang jika miring itu berbeda kalau dia tegak ya. Nah, di sini karena dia menyalurkan gaya tarik, maka tarikan gaya dari tenda disalurkan lagi oleh kabel ke tanah. Nah, dan dia kolom ini berfungsi sebagai menumpuk ya. Nah, sambungannya tadi ada menggunakan aksesoris tertentu. Nah, selanjutnya ini adalah tenda dalam model yang berbeda ya, dengan menggunakan dua model kerucut. Kombinasinya digabung menjadi dua. Di sini ada kolom utama dua ya, kolom utama dua, lalu dibantu oleh kabel-kabel yang digunakan untuk menarik agar tenda ini kokoh atau tadi kencang ya. Tadi ada dikatakan bahwa pemasangan tenda harus kencang. Nah, lalu ada tiang-tiang pembantu di sekelilingnya untuk menarik dari tenda itu dibantu oleh kabel-kabel. Nah, di sini kelihatan banyak kabel ya, dan itu juga akan membentuk sebuah struktur yang unik atau bentuk arsitektur yang menarik. Nah, pengaplikasian tenda-tenda dengan sistem struktur ini biasanya banyak digunakan di ruang-ruang terbuka atau taman-taman ya. Nah, misalkan ini. Jadi dia bisa menjadi daya tarik di taman itu, selain fungsinya sebagai menaungi pada area yang ditutupinya, juga memberikan bentuk yang menarik untuk kawasan taman. Nah, di sini terlihat juga ada satu tiang utama ya yang menjadi penarik utamanya. Nah, tadi disebutkan bahwa beban yang paling besar itu adalah pada posisi yang tertinggi ini yang menarik ya. Maka di sini dibantu yang lainnya. Ada dua kabel ya, ini ada kabel 1, kabel 2 menarik ini. Nah, ini juga yang lebih rendah, ada 3 ya, ada 3 yang rendah, 1 yang tinggi. Nah, ini adalah bentuk pengaplikasian struktur kabel dan struktur tenda pada ruang terbuka atau taman. Nah, tadi dicontohkan ada 2 kerucut, di sini ada banyak kerucut ya, ada 4 kerucut dan kelihatan sangat menarik tampilannya ya, dan dibuat di taman dengan penggunaan pencahayaan yang menarik, maka hasilnya juga akan sangat menarik. Kabel-kabelnya juga memberikan pandangan yang yang unik ya di tengah taman. Nah, ini adalah bagaimana pengaplikasian struktur kabel kombinasi dengan tenda-tenda. Jadi bentuknya akan sangat menarik. Nah, demikian kuliah kita hari ini. Ini adalah materi singkat saja untuk hari ini dan juga tidak ada tugas untuk minggu ini. Silakan Anda berkomentar di bawah untuk mengabsen diri, sebutkan nama dan name. Juga kalau ada pertanyaan silakan isi kolom komentar untuk bertanya. Kita lanjutkan diskusi di kolom komentar. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.